place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Hello fams, welcome back to my channel R3 Journey, channel paling terlengkap mulai dari traveling, staycation, kuliner, dan tempat piknik. Episode kali ini kita masuk di episode Healing Skuy. Buat fans yang belum follow Instagram dan TikTok kita, silahkan di follow. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, kita udah sampai di Benteng Van der Wijk ya. Kita bawa motor, kalau bawa mobil kan ribet nanti. Kita langsung aja beli tiket masuknya dulu ya. Ikutin terus perjalanan kita, keseruan kita di Benteng Van der Wijk. Ini sih Pak, 2 orang 50. Itu sudah include ya Pak? Ini dia tiket masuknya. Ada water park, ada kereta kencana, jadi udah include ya. Ada tuh. Ini Pak. Langsung naik kereta. Naik aja. Kasih ya Pak. Tuh masuk, kita langsung naik kereta itu, langsung diantar ke dalam gratis kayaknya. Ini dia penampakan Benteng Van der Wijknya fans. Suasananya masih asri ya. Berasa kayak di zaman Belanda masuk sini. Tuh, ada dinosaurus. Oh, pengunjungnya lagi sepi nih, kayaknya baru kita nih. Kereta kencana. Stasiun kereta. Wih. Pak, ini langsung masuk ke dalam aja Pak ya? Langsung masuk ke dalam. Iya, nggak apa-apa. Ini kalau naik kereta nih? Muter-muter ya? Oh. Itu ada pengunjung lain. Langsung naik Pak. Langsung naik. Oh. Bawa sendiri? Enggak. Oh, ada yang bawa. Ini TK ya? Iya. Oke, kita berangkat dulu. Ini dia hotelnya. Berapa semalam Pak? Bukannya ada resepsionis Mas. Oh, masuk resepsionis ya? Iya.
syuting kapan, Pak? Mas, Terakhir dibikin syuting tempat ini. oh itu tuh sama Surya Saputra. Surya Saputra. Film Pocong ya? Pocong 3 nggak? Sama Irincing. Hah? Pocong gak Irincing apa judulnya itu? Oh iya, Pocong. Dread 2 juga di sini kan kemarin? Ya. Dread. 1 bulan. Hah? 1 bulan. 1 bulan di sini. Ini ada bawah tanahnya juga, Pak? Nggak ada ya? Oh, cuman kayak skenario-nya doang ya? Di Pocong itu kan kayak di bawah tanah gitu. Selain hotel apa aja, Pak, sini, Pak? Nggak ada, cuman... Oh, kolam renang ini ya? Ini kolam renang ya? Oh, depan situ. Jadi kamu mau lihat sini aja ya? Masukin ya? Oh, kita masuk ya? Oke, ternyata langsung masuk. 1918. Oh, tua banget ya. Oh, ini dia. Bisa ke atas juga, Pak? Oke. Kita turun dulu. Oh. Ini dia, fans. Foto-foto Benteng Van de Wijk zaman dulu nih. Jadi bangunan ini dibangun sejak 1818. Ini Pak Harto nih. Ada Mas Tukul. Oh ini set plan Benteng Van der Wijk nih. Iya, ini dia nih. Kurang lebih seperti di film Pocong apa itu? Pocong apa? Pocong Origin. Ternyata dia bukan apa tuh namanya? Nggak ada basementnya. Ternyata naik dari atas turun. Oh gitu. Bisa sekeren itu ya? Dibikin sketsa menggema, fans. Ini kayak tempat pementasan gitu. Nih, kita lanjut lorong per lorong. Pokoknya nanti habis ini kita langsung cerita di tengah lapangan nanti ya. Itu syutingnya Dread 2 tuh. Pas tepat di tengah-tengah lapangan itu. Oh. Aura zaman dulunya tuh masih berasa banget.
Keren sih. Gue dari tadi ngomong menggema terus nih. Apa ini? Hati-hati tegangan tinggi. Jadi benteng Van der Witch ini udah banyak dibikin buat syuting ya. Yang terkenal tuh The Red 2 sama Pocong original ya, origin doang. Tapi benteng ini kosongan gitu, nggak ada patung, nggak ada apa tuh barang prasasti gitu. Pintunya aja tebel nih, bayangin tuh, tebel banget. Tuh. Kebayang gak sih kalau malam? Tuh. Mantap. Lanjut. Habis ini kita keliling-keliling ke atas. Belum boleh. Hah? Belum tahu sih. Tapi ada tangga. Boleh nggak ke atas ya? Tapi kayak penasaran gitu. Tuh. Tapi pengunjungnya masih sepi sih. Kita berempat tadi berada. Ya ada 2. Jadi yang lagi di benteng ini ya kita berenam. Tapi di depan situ kayak ada patung. Kayak ada patung. Oh, kita langsung keluar aja. Kayaknya setiap ruangan sama. Nah, ini dia. Masih menggema ya. Nah, ini dia. Lokasi syutingnya The Red 2 di sini nih. Nah, jadi yang buat tonton di behind the scene The Red 2 itu setnya di sini nih, yang tengah-tengah, yang berantem di tengah lapangan yang banyak lumpur. Jadi di atas ini tuh ditutupin di atas ini, terus di bawah sini nih dibikin lumpur. Nah, jadi yang berantem di lumpur tuh pas banget di tengah lapangan ini. Tuh, ini dia benteng Van der Witch. Lokasinya tuh di Gombong, di Kebumen ya fans. Buat kalian yang pengen ke benteng Van der Witch, nah, kalian bisa ke Gombong Kebumen. Keren sih. Tuh. Nah, di sini ada patung, ada satu patung nih, coba kita lihat. Tuh. Tapi kayak penjara gitu ya sini. Tuh. Terus tes. Tuh. Berhubung gua udah pernah nonton film Pocong Origin tuh, jadi sedikit merinding ya kalau lagi diinget-inget lagi. Jadi jendela-jendelanya itu terbuat dari kerangkeng-kerangkeng seperti ini. Nih. Wow, udah pada kropos. Bayangin aja dari 18. Jadi udah berapa tahun tuh. Tuh. Nih, ada tulisan, coba kita cek dulu sini. Oh. Ini dulunya pos jaga nih. Bekas pos jaga. Tuh. Ini juga bekas pos jaga.
Oh, ada orang kirain. Tuh, ini pintunya nih. Betapa kokohnya dulu benteng ini. Tuh. Tadi kirain bunyi apaan, kayak suara jalan. Oke. Keren. Pengennya tuh mau ke atas, paling atas tuh, keren tuh kayaknya. Tapi apa ya? Nggak ada akses buat paling ke atas sih. Oke fam, sekilas info. Sekarang gua tepat berdiri di tengah-tengah bentengnya nih. Oh, keren banget nih kalau buat priwet. Tuh, oke. Biar kalian nggak pusing-pusing searching tentang benteng Van der Wijk. Nah, oke. Gue bacain aja sejarahnya ya. Jadi sebelum benteng ini menjadi seorang benteng menjadi benteng, ternyata dulunya ini tuh kantor VOC, nah yang ada di Gombong. Nah benteng ini berdiri tahun 1818. Nah jadi benteng ini tuh dibangun oleh militer Belanda. Jadi dipekerjakan lebih dari 1.400 orang ya, yang berasal dari Banyumas dan Bagelen pada tahun 1856. Oh ya, sebelumnya benteng ini namanya Concius. Nah, jadi belum bernama Van der Wijk. Lalu benteng ini berganti nama menjadi Van der Wijk. Nah, sebagai hadiah Belanda atas jasa di bidang kemiliteran Belanda. Terus bangunan ini terdiri 2 lantai dan tingginya tuh 10 meter ya. Bangunan benteng ini juga memiliki ketebalan temboknya itu 1,4. Dindingnya 1,4 meter. Wow, tebel ya. Jadi terdapat 16 pintu, 27 ruangan dan 72 jendela dengan 63 pintu berhubungan satu sama lain. Oke, cukup sekian aja sekilas infonya ya. Ternyata masih banyak banget nih. Ya intinya bangunan bersejarah seperti ini tuh harus tetap dilestarikan ya. Biar nanti anak cucu kita bisa tahu sejarah, tetap bisa belajar sejarah. Karena negara kita itu penuh dengan sejarah. Oke. Ikutin terus ya perjalanan kita, oke, fans? Jangan di-skip. Jadi menurut gua ya, bangunannya ini nggak terlalu terawat sih. Dan mungkin kurang sosialisasi ya, soalnya pengunjungnya tuh dikit banget fans. Padahal di sini ada fasilitas kolam renang kayak waterboom gitu, dan ada kereta juga. Cuma 2 fasilitasnya. Tapi sayang banget sih kalau nggak kerawat. Bangunan sekeren ini, bersejarah banget, dari 1818 itu udah lebih dari 1 abad tuh, keren sih. Masih tetap berdiri kokoh seperti ini. Iya.
teks nih, lihat tuh. Ini nggak sekedar bangunan ya. Coba kalian perhatiin di sini nih. Kalian perhatiin nih. Bangunan-bangunan zaman dulu tuh bener-bener kokoh tuh. Dan kalian lihat ini nih, batu batanya. Nggak cuma tegak lurus tapi dibikin melengkung. Tuh, melengkung. Dan ini juga ada yang sampai ke atas tuh. Wah, melengkung sampai ke bawah. Nah, dan dulu kayaknya ini tuh di setiap pintu tuh kayaknya ada lampu deh. Nih. Ini kayak bekas lampu gitu kan. Sekeliling ini. Yakin sih keren banget nih dulunya. Tebelnya 1,4 meter. Kokoh. Nah, kayaknya gue penasaran deh pengen ke atas. Kalian juga pasti penasaran kan di atasnya seperti apa? Kita ke atas dulu yuk. Let's go. Kita ke atas dulu. Yuk. Oke. Kita ke atas dulu, fams. Pokoknya sebelum kalian misalkan udah nonton video ini, kalian nonton film Pocong dulu. Nah, Pocong Origin. Nah, kalau udah nonton film itu yang pemeran utamanya Surya Saputra, nah kalian baru lanjut nonton ini lagi. Keren. Apa namanya itu? Chemistry-nya dapat banget. Oke, kita ke atas dulu ya. Ini dia tangganya, kita naik ke atas. Pokoknya kalau udah nonton Pocong Origin tuh pasti tahu nih tangganya. Nih. Nih bekas pos penjaga juga. Tuh. Ini masih original apa ya? Kalau masih original keren sih. Di zaman itu udah ada lukisan kayak gini. Tapi nggak tahu ya, komen di bawah ya. Ini masih bawaan dari gedungnya atau udah kayak tempelan buatan. Ini dia di lantai 2. Wow. Suasananya tuh lebih berasa di sini. Tuh. Nah, itu bekas apa ya? Kayak ada bekas tambalan baru itu di sini, kayak ditutupin gitu. Coba kita lanjut ke sini. Ternyata bisa nih ke lantai paling atas tapi ditutup ya. Nggak boleh buat umum. Sepertinya difungsikan untuk ruang-ruang kantor kan. Ini kan dulu kan sebelum jadi benteng kan jadi kantor. Keren sih. Tapi bersih. Suasananya dingin ya. Wah, ini dia udah mulai lumutan. Ini dia kalau dari atas.
Keren ya. Wah, ada colokan. Penasaran dulu, ada besi-besi di atas itu apa ya? Nih, besi-besi seperti ini. Oh, ini ada pintu nih. Penasaran tapi. Kita jelajahin terus nih. Pokoknya ikutin terus keseruan kita ya, fans. Buat kalian yang pengen ngerekomendasiin tempat-tempat wisata di daerah kalian, boleh komen. Tapi jangan lupa bantu channel kita berkembang dulu, fans. Biar kita bisa nge-review banyak lagi tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat wisata di daerah-daerah kalian. Tapi jangan lupa kalian buat subscribe channel kita biar kita terus semangat untuk bikin konten-konten lagi. Dan jangan lupa share ya, supaya banyak yang tahu lagi bahwa ada benteng bersejarah di kota Kebumen ini. Nah, di sini banyak nih foto-foto para pejuang. Ini dari Sumatera Barat, Rasuna Said. Ini kalau di Jakarta nih ada namanya, nama daerah Rasuna Said. Nah, ini dia Ibu kita Kartini, lahir di Jepara. Ini Nyai Hajah Siti Walidah Ahmad dari Jogja. 7210. Ini Untung Suropati. Bangil, dari mana Bangil ya? Nah, ini dia Sultan Mahmud Badarudin, asal kota kelahiran gue, fans, Palembang. Wafatnya di Ternate 1767. Sultan Hasanuddin dari Makassar, Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Sultan Agung dari Yogyakarta, Sri Singa Mangaraja dari Tapanuli. Keren. Nih, Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Jogja. Wahidin Sudirohusodo dari Jogja. Nah, ini dia Buya Hamka, fans. Pasti semua juga udah pada tahu nih Buya Hamka. Yang sebelah sini belum tadi. Kita lihat lagi. Ini Ageng Serang Purwodadi, Maria Walanda Sulut. Sayangnya itu ya, cuman dipasang foto-foto tapi nggak ada deskripsinya di bawah. Jadi kita nggak tahu sejarahnya. Mungkin sebagian kita tahu ya, tapi alah baiknya tuh dikasih deskripsinya di bawahnya, tuh mungkin lebih tahu lagi kita kan. Susuhunan Pakubuwono Surakarta, Hasyim Asy'ari Demak, Haji Umar Said dari Madiun. Wah, dari Madiun. Kiai Haji Mas Mansur Surabaya, Marta Kristina Maluku, Jogja lah, Cut Nyadin ini, Cut Nyak Mutia. Nah, ini dua tokoh pahlawan dari Aceh. Nah, ternyata di sini juga masih banyak
tokoh-tokoh bersejarah di Indonesia nih. Mulai dari Pak Soekarno, Pak Soeharto, Pak Habibie. Nah, ini presiden 7 presiden Republik Indonesia nih. Keren nih. Pak Soeharto nih. Nah, di sini ditulisin cuman masa bakti ya. Nggak ditulisin tahun kelahiran. Oh, baru kunjungnya tuh. Itu dinosaurusnya serem banget. Tuh, nanti kita ke bawah ya, kita lihat tank gitu. Nah, ini ruang pahlawan. Oh, baru tahu. Ini dia fans. Jenderal Ahmad Yani, Katamso, Depan Jaitan, Suprapto, Haryono, S. Parman, Sutoyo. Ini nih, kata istri gua yang paling ganteng nih, Bert Tendean. Nah, Sugiono, KS Tubun, maaf KS Tubun. Oh, ternyata sini coraknya nuansa hijau ya. Oke, kita lanjut ke bawah aja, fams. Ikutin terus ya. Ini dia, fams. Tuh, tank baja bahasa. Tuh, penasaran kan dalamnya kayak apa tuh? Tuh. Ini beneran tank ya. Tuh. Mana sih? Gak bisa lihat dalamnya tuh kayak apa ya? Tuh mesinnya tuh. Tank zaman dulu. Ini dia, fans. Kalau pakai drone mungkin lebih keren ya, dilihat dari atas. Nih, sejarahnya Van der Wijk. Nih, tampak dari atas. Oh, ini fams. Ini dia nih kereta mininya tuh. Jadi keretanya itu jalan ngelingkerin bentengnya, tapi sayang ya, kayaknya lagi ditutup. Tadi gua udah nanya sama penjaganya, lagi nggak beroperasi. Sayang banget ya. Padahal lebih keren tuh kalau muter-muter di atas bentengnya. Ini tampak lingkungan sekitar benteng Van der Wijk. Oke fans, mungkin cukup sekian perjalanan kita, keseruan kita di benteng Van der Wijk. Ikutin terus keseruan kita di tempat-tempat selanjutnya, tempat destinasi lainnya. Dan buat fans kalian yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe ya fans, biar kita tetap semangat bikin konten-konten yang lebih seru lagi dan lebih menarik. Dan buat kalian yang pengen daerahnya atau destinasi di daerah kalian yang pengen kita review, boleh kalian DM Instagram kita atau komen di bawah. Tapi jangan lupa dulu subscribe channel kita fans, biar kita makin semangat bikin konten, oke? Dan bye-bye. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when